Pandemi COVID-19 terjadi hampir di seluruh dunia, menyebabkan kegiatan yang melibatkan banyak orang harus dihindari. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar. Di Indonesia, sejak bulan Maret, proses pembelajaran di instansi pendidikan telah berubah menjadi pembelajaran daring atau jarak jauh. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pelajaran daring yang dilakukan siswa atau siswi menimbulkan beberapa kendala, yaitu sinyal yang jelek, tugas yang banyak, kurang fokus, kesulitan tidur, sehingga hal tersebut menyebabkan stres pada siswa atau siswi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan stres akademik? Menurut Riyadi, stres akademik adalah suatu keadaan atau kondisi berupa gangguan fisik, mental, atau emosional yang disebabkan ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa atau siswi, sehingga mereka semakin terbebani dengan berbagai tekanan dan tuntutan akademik yang harus dikerjakan seorang individu. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya stres akademik. Yang pertama, faktor internal. Di dalam faktor internal terdapat self-efficacy, hardiness, optimisme, motivasi berprestasi, dan prokrastinasi. Pada self-efficacy merupakan keyakinan individu tentang sejauh mana memperkirakan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas atau melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua adalah suatu susunan karakteristik kepribadian yang membuat individu menjadi lebih kuat, tahan, dan stabil dalam menghadapi stres dan mengurangi efek negatif yang dihadapinya. Yang ketiga, optimisme adalah suatu pandangan secara menyeluruh, melihat hal yang baik, berpikir positif, dan mudah memberikan makna bagi dirinya. Individu yang memiliki optimisme yang tinggi, maka stres akademik yang dialaminya rendah. Sebaliknya, individu yang memiliki optimisme rendah, maka stres akademik yang dialaminya akan tinggi. Yang keempat, motivasi berprestasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi stres akademik. Semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin rendah stres akademik. Tapi sebaliknya, jika motivasi berprestasi rendah, maka stres akademik semakin tinggi. Yang kelima, prokrastinasi adalah kecenderungan untuk menunda-nunda tugas akademik sampai batas akhir waktu yang tersedia. Semakin tinggi prokrastinasi akademik, maka semakin tinggi stres akademik yang dialami. Sebaliknya, semakin rendah prokrastinasi akademik, maka semakin rendah juga stres akademik yang dialami. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal terdapat pelajaran yang padat, tekanan untuk berprestasi tinggi, dan dorongan status sosial. Pertama, pelajaran yang padat. Di Indonesia memiliki kurikulum pendidikan yang standarnya semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan persaingan semakin ketat, waktu belajar yang bertambah, dan beban peserta didik pun semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan tingkat stres yang dihadapi peserta didik menjadi meningkat. Yang kedua, tingginya tekanan untuk berprestasi. Para siswa sangat ditekan untuk berprestasi dengan baik dalam ujian-ujian mereka. Tekanan ini terutama datang dari orang tua, keluarga, guru, tetangga, teman sebaya, dan diri sendiri. Yang ketiga, dorongan status sosial. Pendidikan selalu menjadi simbol status sosial. Orang-orang dengan kualifikasi akademik tinggi akan dihormati di masyarakat, dan yang tidak berpendidikan tinggi akan dipandang rendah. Jadi, siswa yang berhasil secara akademik akan sangat disukai, dikenal, dan dipuji oleh masyarakat. Sebaliknya, siswa yang tidak berprestasi di sekolah disebut lambat, malas, dan sulit. Jadi, mereka dianggap sebagai pembuat masalah, cenderung ditolak guru, dimarahi orang tua, dan diabaikan oleh teman-teman sebayanya. Nah, adapun terdapat beberapa gejala dari stres akademik.
Yang pertama, gejala emosional. Siswa yang mengalami stres akademik secara emosional ditandai dengan gelisah, cemas, sedih, ataupun depresi. Hal ini disebabkan karena tuntutan akademik, merasa harga dirinya menurun, atau merasa tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan dari pendidikan atau akademik. Yang kedua, gejala fisik. Nah, pada gejala fisik ini ditandai dengan rasa sakit kepala, susah tidur, sakit punggung, jantung berdebar-debar, sering buang air kecil, lelah, atau bahkan kehilangan energi untuk belajar. Yang ketiga, gejala perilaku, seperti dahi berkerut, tindakan agresif, kecenderungan menyendiri, ceroboh, menyalahkan orang lain, melamun, berjalan mondar-mandir, bahkan perilaku sosialnya berubah. Dari beberapa gejala stres akademik ini akan kembali normal jika sumber stres itu hilang atau teratasi. Namun yang menjadi masalah ketika sumber stres itu tidak dapat teratasi, maka lambat laun akan berdampak pada konteks yang lebih panjang lagi dan berpengaruh terhadap kesehatan kita, baik fisik maupun psikologis. Nah, jadi, dari gejala-gejala stres akademik tadi, semoga kita semua bisa lebih aware terhadap munculnya tanda-tanda stres akademik tersebut. Lantas, bagaimana cara mengatasi stres akademik tersebut? Jadi, yang pertama, kita harus aware terhadap stres, mengenali situasi stresnya, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam stres tersebut. Kedua, melakukan time out. Maksudnya di sini menyingkirkan sejenak guna menghindari perbuatan yang berdampak negatif. Ketiga, menyusun rencana self-care. Maksudnya, merelaksasikan diri seperti tidur nyenyak, berolahraga, beribadah, dan berdoa. Yang keempat, menyusun rencana pengelolaan waktu. Jadi, kita perlu menentukan prioritas sehingga membantu mencegah perasaan tertekan dan stres. Yang kelima, memecahkan masalah bersama. Jadi, kita perlu berdiskusi bersama teman untuk mengatasi stres belajar yang dialami. Yang keenam, mencari dukungan motivasi dari lingkungan, utamanya keluarga dan teman dekat juga menjadi poin penting dalam mengatasi stres bagi setiap orang.